pertama perihal rasa hati nurani, hati yang berfungsi, karena hati ada dua, sanubari dan hati nurani. Ingsun Allah tidak menciptakan dua hati di dalam satu rongga di dalam dada. Jika hati nurani kosong, tidak mengenal keberadaan Tuhan, maka yang berfungsi dipastikan sanubarinya. Kan begitu. Maka jadi sholat itu yang pertama mengenai hati nurani yang berkaitan untuk dijadikan orientasi kehidupan. Kemudian sholat itu juga tersambungnya akal, digunakan sebagai mizan. Ini yang dimaksud timbangan. Allah telah memberikan mizan, ya otaknya kita sendiri-sendiri ini. Gelem rasional, gelem nalar apa enggak. Biasanya ini sebagai timbangan. Timbangan baiknya enggak pernah berat. Yang berat itu timbangan yang kiri. Ini akibat tidak jujur, enggak menggunakan akal nalar rasionalnya, enggak berani menghadapi fakta. Waduh, bla 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 begitu ya. Akal digunakan sebagai mizan dengan tafakur, dengan muhasabah atau mengevaluasi, menimbang baik dan buruk, memperhitungkan apa yang kita lakukan ini kebutuhan atau kesenangan. Kita larut di dunia nafsu atau hiburan, melituk nafsu kan gitu. Entuk seneng entuk, tinggi ngapusi nafsu kan gitu kan. Ning ojo kapusan nafsu kan gitu. Nek ngapusi nafsu ki mung nyulik, ning nek diapusi nafsu dijajah kan gitu. Sampai mumet kalau kita nggak bisa keturutan yang kita inginkan dalam berlaku senang-senangnya, supaya tidak terjatuh dan terjebak pada perilaku yang merusak. Di akal itu digunakan untuk ngerem, untuk mengendalikan diri, mengendalikan perilaku yang dapat merusak kehidupan rasa hati nurani. Karena rusaknya kehidupan hati nurani, maka akan merusak kehidupan yang lahir dan kehidupan dunia. Jadi sholat itu dan akalnya itu gandeng dengan hati nurani. Maka kita berlaku sabar dan tawakal. Ini saya lanjut bahwa kemudian indera dan aktivitas organ, telinga, mata, tangan, kaki, ini digerakkan oleh akal yang terhubung dengan hati nurani yang telah mengenali Tuhan. Itu maka akan menjadi sebuah perilaku sholat untuk berdaya kemandirian, berdaulat dengan melakukan perbedaan dan pemberdayaan di bidangnya masing-masing, sebagai karyawan, sebagai petani, pedagang, sebagai guru, di pabrik, di manajemen, di apapun lah begitu. Karena hati nurani yang telah berfungsi akan menggerakkan akal untuk menggerakkan dan mengendalikan indera dan aktivitas berdunia yang selaras dengan perilaku keselamatan. Dan jika sewaktu-waktu meninggal dunia, masa pakai hidup di dunia habis, masa pakai jasad dapat menyatakan selamat kembali pulang kepada Tuhannya. Jasate bosok, tanah kembali ke tanah, atine ngadam. Nek orang ngadam, atine jik di dunya, tresnone cintane jik di dunya. Ati ngadam, ruh sirno kembali kepada Tuhan, sampurna kembali kepada Tuhan. Nek enggak kembali kepada Tuhan, ngelayang, ngelayap, melayang, cepot roy. Kemudian sholat itu membangun karakter dan perilaku rukuk dan sujud. Rukuk itu andap asor, bersosial, bermasyarakat kepada sesama dengan adab, dengan akhlak. Sujud sadar sebagai hamba. Sujud sadar sebagai hamba yang memiliki, yang mengenal Tuhan dan memiliki guru. Sebenarnya kan gitu kalau dijabarkannya.
Jadi rukuk itu kehidupan sosial, komunikatif, musyawarah, elik-elikan, bebarengan, kebersamaan. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, yang diajak komunikasi baik, saling mensupport, saling mendukung. Rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Sujud kepada Adam saat para malaikat itu diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, sujud kepada wakil Allah di muka bumi. Jadi sujud itu dalam pengertian Allah tidak ngejawantah nggawe wakil di muka bumi. Untuk pengertiannya kok sujud nyembah bukan, tapi keterbimbingan. Sampai wa atokna dibimbing berproses kembali kepada Tuhan dengan tatanan lahir, tatanan syariat, tatanan berproses kembali kepada Allah melalui yang hak, sah, dan wenang. Itu disebut syariat. Lahir melakukan tatanan jasad, tatanan dunia, soleh dan maslahah. Soleh itu menata diri, perilaku yang baik, ya. Kalau maslahah itu perilaku sosial yang bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi kehidupan sekitarnya.